Hai minimalis people, kembali lagi dengan aku Ata, in a girl and minimalis. Well, sebelumnya aku ucapin Happy New Year buat kalian yang akhirnya udah ngelewati tahun 2022. And finally, kita ada di sini nih di tahun yang baru, di tahun 2023. Well, ini udah tahun 2023. Terus, apa sih yang menjadi impian kalian? Apa sih yang menjadi resolusi kalian di tahun yang baru ini? Setiap orang pasti punya impian. Tapi kalau nggak dilakukan ya sama aja dengan mimpi di siang bolong. Tahun ini aku ingin kurus. Tahun ini aku ingin punya rumah. Tahun ini aku pengen punya mobil. Tapi aku di sini ngomong bukan hanya tentang resolusi-resolusian tanpa ada yang namanya real goals. Kalau kita punya goals, kata Dave Ramsey, itu harus memiliki 3 komponen ini. Yang pertama adalah spesifik dan terukur. Aku mau kurus. Well, kamu harus tetapkan, misalnya selama setahun ini kamu ingin menurunkan berat badan sebanyak 15 kilo. Dan harus detail, secara measures kamu harus tetapkan, misalnya 3 bulan pertama, kamu harus menurunkan 3 kilo. So, kamu bagi, di 1 bulan pertama, kamu harus turunkan 1 kilo, begitu juga di bulan kedua 2 kilo, dan di bulan ketiga 3 kilo. And then di 3 bulan kedua, kamu mau menurunkan 4 kilo. And then kamu breakdown seterusnya, dan seterusnya, hingga kamu bisa menurunkan 15 kilo selama setahun. So, seperti yang aku bilang tadi, harus terukur. Caranya gimana? Nah, kamu harus spesifik untuk mendetailkan langkah-langkah yang harus kamu lakukan. Misalnya harus olahraga, harus nge-gym, harus mengatur pola makan, harus makan makanan yang sehat, harus mengurangi konsumsi gula, harus memiliki pola sarapan yang nggak mengkonsumsi yang berat-berat, atau juga mengurangi karbo untuk menu makan malam. Nah, ketika nge-gym, kalian juga harus tetapkan seminggu harus 3 kali misalnya. Terus untuk pola makan malamnya misalnya apa-apa aja meal plan-nya. Jadi itu harus secara spesifik dan terukur. Yang kedua, goals-nya kamu ya harus goals-nya kamu. Your goals is yours, not others. Maksudnya, kalau kamu punya goals, pengen punya rumah, tetapkan ya pengen punya rumah. Mulai cari-cari rumah di area-area yang pengen kamu tempatin. And then mulai menabung, mulai mencari tahu ukuran rumah yang pas untuk nantinya yang menjadi rumah impianmu. Jangan ngikutin teman yang punya apartemen karena ya teman aku punya apartemen kayaknya lebih prestige. Yang punya apartemen mungkin sekarang itu untuk anak-anak muda yang lebih kekinian gitu. The truth is juga kalau kamu punya kemampuan untuk membeli rumah tipe 36, ya coba untuk merencanakan, mengumpulkan uang, mengumpulkan tabungan untuk membeli rumah tipe 36. Salah nggak sih Kak kalau misalnya aku punya mimpi membeli rumah seharga 1M? Ya nggak salah sih memang, tapi kamu juga harus lihat kemampuan kamu. Maksudnya kalau misalnya kamu sekarang hanya punya penghasilan 5 juta per bulan, ya gimana mau punya rumah 1M? Bisa-bisa sih, tapi ya butuh waktu yang lama untuk mengumpulkan uang untuk membeli rumah seharga segitu. So, ingat satu hal. We have a dream, but we are not a dreamer. And then yang ketiga, kata Dave Ramsey itu adalah menulis. Tuliskan apa yang menjadi impian kamu. Tuliskan apa yang menjadi goals-nya kamu. Secara psikologis, ketika kita menulis, kita bisa jadi lebih terplanning. Jadi something happen ketika kita mencoba menuliskannya di atas kertas. Kita akan bisa menjadi lebih detail, kita akan mengingat hal-hal yang sebelumnya kita nggak ingat untuk menuliskannya. Ketika kita menulis, nah kita bisa lebih spesifik. Itu dia, 3 hal yang harus kamu miliki, 3 komponen yang harus kamu miliki ketika kamu punya goals, kamu punya impian di tahun yang baru ini. And then, Dave Ramsey juga mengatakan kalau ada 7 area dalam kehidupan kita yang harus kita konsepin, harus kita menangkan untuk menentukan setiap goals dalam kehidupan kita. Yang pertama, secara intelektual. Nah, goal secara intelektual ini di sini maksudnya adalah
Misalnya kalian pengen menyelesaikan studi S2 tahun ini, atau mungkin selama ini kalian udah cuti selama 2 semester. Nah, saatnya nih tahun ini buat setting goals untuk menyelesaikan studi S1 kamu. Termasuk juga membaca buku. Nah, kalau aku sendiri punya goals di tahun 2023 ini, setiap 1 bulan aku harus menyelesaikan 1 buku. Nah, kalian mungkin yang udah pada subscribe, yang udah sering nonton video aku, udah tahu ya kalau aku punya konten baru di Bacain Ata. Kalian bisa lihat videonya di sini. Nah, setiap 1 bulan sekali aku akan menghadirkan konten ini. Ya, selain juga aku bisa kayak punya motivasi membaca buku setiap bulan 1. Nah, hal itu juga aku akan berbagi pada kalian. Mudah-mudahan bisa membantu bagi kalian yang mungkin malas baca buku. Nah, mudah-mudahan dengan aku membuat konten di Bacain Ata ini bisa membantu kalian untuk mempermudah kalian lebih singkat mengetahui insight-insight apa yang ada di dalam buku yang ingin kalian baca. Yang kedua, physical. Ya, ini udah jelas. Misalnya kalian ingin hidup sehat, mulai dengan melakukan olahraga selama 15 menit setiap hari. Terus kalau misalnya pengen kalian punya badan yang lebih kurus tahun ini, harus punya pola makan yang sehat. Bisa mungkin melakukan diet, ya kalau perlu nge-gym seperti yang tadi sudah aku sebutin di atas. Harus melakukannya, harus memplanningkannya secara terukur dan spesifik. And then yang ketiga, spiritual. Nah, ini pastinya berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Yang mau set goals tahun ini pengen rajin sholat subuh. Ya, mulai buat alarm tiap paginya, biar tiap pagi ingat untuk bisa melakukan sholat subuh. Yang mau mulai start baca Alkitab, luangkan waktu 15 menit setiap pagi setelah bangun atau sebelum tidur untuk boleh membaca Alkitab dan melakukan saat teduh. Yang pengen punya deeper relationship dengan Tuhan, mulai melakukan bergabung dengan pelayanan di dalam gereja. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan ya. Contoh misalnya yang sudah aku lakukan dan kemarin juga aku udah berbagi di Reset 2023, yakni melakukan kayak buat jurnal, gratitude journal setiap hari. Jadi kalian bisa tahu nih apa-apa aja yang bisa kalian syukurin setiap hari dengan menuliskannya di dalam 1 jurnal buku. And then yang keempat itu ada family, keluarga. Kayak aku yang udah pulang kampung ya, udah balik lagi ke kampung halamannya saat ini. Walaupun aku nggak tinggal dengan keluarga, aku meluangkan waktu minimal every weekend untuk punya quality time dengan keluarga. Ya kalau sekarang sih udah mulai melakukan settingnya seperti ini 2 minggu sekali. Jadi di minggu pertama dan minggu ketiga aku pergi ke rumah keluarga. And then di minggu kedua dan keempat aku berkumpul dengan teman-teman. Jadi harus bisa bagi antara family dan juga circle pertemanan kamu. Well, aku tahu kita sibuk bekerja dari Senin sampai Jumat. Tapi dengan melakukan quality time, spending time dengan keluarga kita juga harus bisa masuk ke dalam prioritasnya kita. Kita harus buat setting goals di sana. Misalnya dengan membawa mereka keluar makan 2 minggu sekali, at least 1 bulan sekali. Jadi jangan lupa buat budgeting khusus untuk itu. Ya, membawa keluarga kita makan sekali-sekali keluar juga gak harus ke restoran mewah dan mahal kok. Yang penting quality time-nya. Bisa juga sekali-sekali planning ini untuk pergi berrekreasi atau holidays dengan keluarga kita. Yang kelima, sosial. Di sini setting goals bukan tentang party dengan teman-teman kamu atau tentang kaum sosialita yang gak penting-penting amat yang harus kamu ikuti. Berteman di mana kamu bisa menjadi be yourself. Jadi circle pertemanan yang memberi dampak positif juga sangat bermanfaat untuk kita buat setting goals dalam aspek sosialnya kita. Seperti yang aku sebutin tadi, keluarga itu penting. Tapi circle pertemanan juga adalah hal yang sangat kita butuhkan karena kita adalah makhluk sosial. Termasuk juga spending time dengan pacar kamu, dengan pasangan kamu sekarang ya. Jadi semuanya itu harus balance. Setting goals dengan teman, misalnya kamu bisa buat kunjungan bersama-sama ke panti asuhan untuk berdonasi. Setting goals misalnya setahun ini pengennya melakukannya 2 kali.
Terus bisa juga meluangkan waktu, setting time dengan teman-teman kamu untuk misalnya mengunjungi teman yang lagi sakit, dan masih banyak hal yang positif yang bisa kita lakukan agar kita bisa buat setting goals di dalam aspek sosial. Yang keenam itu ada karir. Kalau kamu merasa tahun ini adalah saatnya untuk mencari pekerjaan baru, ayo cepet buat resume kamu yang baru, yang kekinian, yang bagus, and then udah mulai bisa nih kirim ke beberapa perusahaan yang pengen kamu kerja di mana. Kalau kamu udah ketemu passionnya kamu ada di mana, kamu bisa ambil kursus khusus untuk bisa menambah skill di area itu. Kalau kamu sedang dalam posisi naik promosi, nah kamu bisa atur strategi kamu tahun ini untuk bisa menunjang skillnya kamu agar kamu bisa lekas naik jabatan. Yang ketujuh kata Dave Ramsey itu adalah finansial. Yuhu, ini yang menjadi struggle-nya kita tiap tahun, yaitu finansial. Karena setiap tahun kalau kita buat resolusi, kita buat goals, itu kayaknya kok nggak pernah berhasil ya. Pasti banyak yang relate ya. Nah, berkaca dari kasus yang aku alami beberapa tahun yang lalu ketika aku terlilit banyak utang, banyak cicilan, banyak utang kartu kredit, aku mulai budgeting, aku mulai menetapkan keuangan aku, mengatur keuangan aku dengan low monthly budget. Kalau kamu ingin planning pensiun atau FIRE, financial independent, retire early, nah kamu bisa planning ini. Setiap bulannya itu harus setting saving money 50-70% dari penghasilan bulanan kamu. Dan ingat, semuanya harus spesifik dan terukur. Goals-nya itu harus original goals-nya kamu, dan jangan lupa untuk menulis setiap detail planning goals-nya kamu. In the end, jangan pernah menyalahkan diri sendiri kalau kamu gagal di awal-awal. Tapi yuk terus lanjutin terus sampai kamu bisa. Jangan banyak alasan atau excuse. Kak, aku nggak suka baca buku. Come on, sekarang udah ada yang namanya audiobook. Udah ada banyak podcast yang berkualitas di mana kamu tinggal pilih aja nih topik apa yang sesuai, yang kamu suka. Aku mau kurus, tapi aku nggak suka olahraga, Kak. Well, instead misalnya kamu harus bayar biaya nge-gym, biaya keanggotaan nge-gym yang nggak murah pastinya, ya kamu bisa mulai dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dulu. Pada dasarnya, setiap goals yang kamu tetapkan itu bukanlah sesuatu yang nggak suka kamu lakukan, tapi yang membuat kamu excited tiap pagi bangun dan mau melakukannya tiap hari. Dan kita semua tahu, kalau tahun 2002 kemarin itu punya struggle-nya sendiri ya. Dan ya, guess what? 2023 mungkin juga akan mengalami struggle-nya yang sama. Tapi one thing for sure, kalau nggak kamu sendiri yang buat goals buat kamu, nggak bakalan ada orang lain yang buat untuk kamu. So, buat setting goals-nya kamu tahun ini bukan resolusi, and this is time to make it happen. Happy New Year! Bye-bye!